Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di podcast Ridwan Munawar dalam segmen Sirah Nabawiyah. Dalam episode kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saat Rasulullah masih bayi, ternyata wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Thuwaibah. Thuwaibah ini teman-teman merupakan hamba sahaya dari Abu Lahab. Kebetulan kala itu Thuwaibah sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh, dan Thuwaibah juga sedang menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Dari peristiwa ini kita juga mengetahui bahwa Hamzah adalah saudara susunya Rasulullah, dan beda umur Rasulullah dengan pamannya Hamzah tidak lebih dari 2 tahun. Kala itu di kalangan bangsa Arab terkenal sebuah tradisi yang sangat populer, yaitu mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anaknya dengan tujuan agar anaknya terjauh dari penyakit. Tubuh anak tersebut menjadi kuat dan keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab yang fasih. Dari peristiwa inilah muncullah sebuah nama yang kita kenal sebagai seorang wanita susuan Rasulullah. Dia adalah Halimah bin Abu Zu'aib atau yang dikenal dengan Halimah Sa'diyah. Kisah Halimah dan Rasulullah ini sangat populer kisahnya seperti ini teman-teman. Kala itu Halimah bersama suaminya sedang di masa paceklik atau bisa dibilang masa kesusahan. Oleh karenanya mereka pergi ke Mekah dengan beberapa wanita dari bani mereka, yaitu Bani Sa'ad, untuk mencari anak yang bisa disusui. Kemudian dari situ mereka mendapatkan upah. Setelah mereka sampai di Mekah, mereka berusaha untuk mencari anak-anak yang bisa disusui. Lalu tibanya ketika ditawari Rasulullah, mereka menolaknya dengan alasan karena mereka tahu bahwa anak tersebut adalah anak yatim. Anak yatim tersebut tidak memiliki ayah sehingga mereka tidak mendapatkan upah. Lalu setelah itu kebetulan setiap wanita dari Bani Sa'ad mendapatkan anak-anak yang ingin disusuinya, kecuali Halimah yang tidak mendapatkannya. Dari sinilah Halimah tergerak untuk menyusui Rasulullah walaupun tidak mendapatkan imbalan. Beliau hanya bermohon kepada Allah untuk mendatangkan barokah kepada anak yang disusui ini. Kemudian benar teman-teman, ketika Halimah menyusui Rasulullah, keberkahan itu datang secara konstan dan bertubi-tubi. Keberkahan yang pertama yaitu anaknya. Anaknya Halimah yang awalnya menangis terus tanpa henti, tetapi ketika anaknya meminum air susunya Halimah bersama dengan Rasulullah, anak tersebut langsung diam, bahkan sampai tertidur pulas. Lalu keberkahan yang kedua, kala itu Halimah bersama suaminya berangkat ke Mekah dengan menggunakan keledai yang sangat lemah. Namun ketika Halimah menyusui Rasulullah, tiba-tiba saja keledai itu menjadi kuat dan cepat, sehingga bisa membawa Halimah dan suaminya pulang ke daerah Bani Sa'ad. Sampai kawannya ada yang berkata kepada Halimah, "Tunggulah wahai Halimah, bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu? Sungguh keledaimu kini bertambah perkasa." Lalu keberkahan yang ketiga adalah saat mereka pulang ke rumah, tiba-tiba saja domba-domba Halimah dan suaminya menyambut kepulangannya dengan keadaan kenyang dan air susunya penuh, sehingga domba-domba tersebut mudah untuk diperas dan diminum air susunya. Itulah tadi beberapa keberkahan yang didapatkan oleh keluarga Halimah ketika menyusui Rasulullah. Rasulullah tinggal bersama Halimah sekitar 4 atau 5 tahun hingga tatkala tiba peristiwa pembelahan dada Rasulullah. Untuk cerita pembelahan dada Rasulullah insya Allah di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.